Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah makna ibadah kurban dalam kehidupan. Ibadah kurban itu pada mulanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi. 3 malam dia bermimpi, lalu dia yakin. Pada malam pertama dia khawatir mimpi itu tidak benar dari Allah. Begitu juga malam yang kedua dia khawatir bahwa mimpi itu bukan datang dari Allah, karena harus mengorbankan jiwa anaknya sendiri yang memiliki keturunan yang begitu sulit. Sampai dia berumur 70 tahun baru ada Ismail itu. Anak sibiran tulang itu harus dikorbankan. Dia khawatir. Tetapi setelah mimpi malam yang ketiga, dia yakin itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji. Begitu lama dia merindukan keturunan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya ke depan. Maka Allah menguji setelah anaknya itu sudah mulai remaja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebagai ujian. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai anaknya itu, ataukah dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu dia memanggil anaknya. Inilah perlu kita komunikasi dengan anak kita. Apabila melibatkan sesuatu ya kepada anak kita, harus kita panggil dengan baik-baik. Kita sapa anak kita itu dengan santun, dengan kasih sayang. Ya bunayya, inni ara fil manami an azbahuka fanzur maza taro. Wahai anandaku, sesungguhnya ayahmu ini bermimpi untuk menyembelih dirimu sendiri. Fanzur maza taro, bagaimana tanggapanmu wahai anandaku? Ismail menjawab dengan lantang, qala ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kalau itu perintah Allah, lakukanlah perintah Allah itu. Insyaallah saya sabar untuk menerima perintah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim yakin akan melaksanakan perintah Allah itu, mengorbankan anaknya. Dia akan kehilangan anak, tapi tidak apa-apa, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu hari penyembelihan kurban, ya, Yaumun Nahar, pada hari ke-10 Zulhijjah itulah dia bertekad untuk menyembelih anaknya. Tetapi itu tidak mulus langsung dapat dilaksanakan. Godaan setan menghampiri dia. Setan berkata, wahai Ibrahim, apa kau sudah tak punya pikiran yang waras lagi? Masa anakmu kau sembelih? Cuma anakmu 1 orang. Lalu Ibrahim melempar. Itulah jumrah. Dilemparlah setan itu sehingga lari. Datang lagi kepada ibundanya. Wahai Hajar, jangan biarkan suamimu itu
untuk membunuh, mengorbankan, menyembelih anakmu. Satu-satu anakmu akan dikorbankan, gak punya keturunan kalian lagi. Ayo, halangi itu suamimu melaksanakan penyembelihan terhadap anaknya sendiri. Siti Hajar berlempar. Menjawab, wahai Ismail, datang lagi dia. Kamu ini masih panjang masa depanmu. Apakah kau rela mengorbankan dirimu karena perintah Allah? Kata ayahmu itu apa benar? Lebih bagus kau lari saja dari penyembelihan itu. Lalu Nabi Ismail berlempar. Itulah melintang coba. Melempar setan-setan yang menggoda kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya penyembelihan itu dilaksanakan. Walaupun tantangan begitu berat. Lalu ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisaunya yang begitu tajam, pedang, parang yang tajam, lalu Allah menghentikan. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muslim. Sesungguhnya itu adalah ujian, maka hentikanlah. Sesungguhnya itu adalah ujian terhadap dirimu. Dari sinilah kurban itu, syariat kurban itu. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tapi diganti dengan kibas. Ya, wa fadainahu bi zibhin azim. Allah ganti Ismail, dipindahkan, akan didatangkan kurban yang besar. Inilah syariatnya. Ke hari ini, ya, saat ini kita mempersiapkan bagi orang yang punya kemampuan untuk berkurban. At-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita dengan cara menyembelih kurban. Jadi bagi yang mampu berkurban, jangan punya alasan-alasan, banyak kali alasannya, sehingga dia tidak berkurban. Man wajada sa'atan walam yudahi wala yaqrubanna musalla. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi dia mengelakkan ibadah kurban itu, wala yaqrubanna musalla, maka janganlah dia mendekati tempat sholat Idul Adha pada hari ini. Begitu peringatan yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya, agar umatnya sadar bahwa rezeki itu datang dari Allah. Kita gunakan atas perintah Allah, bukan dengan keinginan kita sebagai manusia. Itulah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mencari hewan kurban yang bagus dagingnya, yang bagus untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang menerima kurban itu. Maka ibadah kurban ini, berapa berat timbangannya setiap satu orang? 1 ekor lembu itu untuk 7 orang. Kenapa 7 orang? Karena supaya meringankan beban untuk berkurban itu. Seandainya Allah merintahkan 1 ekor kambing, ya, untuk 1 orang, 1 ekor lembu untuk 1 orang, 1 ekor kerbau untuk 1 orang, 1 ekor unta untuk 1 orang, tentu memberatkan. Maka dia memberikan keringanan-keringanan. Bahwa perintah Allah itu bukan memberatkan manusia, tapi ada solusi-solusi diberikan agar manusia bisa melaksanakan perintah Allah itu dalam kehidupan. Ini melatih kita untuk membagikan karunia Allah kepada orang-orang yang butuhkan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 dijelaskan. Boleh kamu makan sebahagian dari kurban itu, dan sebagian besarnya berikanlah kepada orang yang butuhkan, yang selama ini dia sulit menikmati, mengkonsumsi daging. Maka pada hari penyembelihan kurban, ikhlaskanlah itu sebagai amal. Setiap orang yang berkurban,
akan diberikan seberapa berat kurbannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menambah amal kebaikan bagi manusia. Ya, setiap helai bulu dari kurban itu hasanah, satu kebaikan. Diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 kilo daging itu akan diberikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, 700 kali lipat bagi orang yang ikhlas melaksanakan perintah Allah, menyumbangkan karunia-Nya kepada jalan-jalan, jalur-jalur yang diatur oleh Allah dan Rasul. Kembali kita pada kesempatan kurban tahun ini, kita memanfaatkan kurban itu untuk menghubungkan silaturahmi, kasih sayang kepada saudara-saudara kita, kepada kaum kerabat kita, kepada jiran tetangga kita, dalam rangkaian menggapai kasih sayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah menjelaskan, berikan kasih sayang kepada manusia yang ada di bumi, maka Allah akan berikan kasih sayang kepadamu. Apa maksudnya? Kalau kita tidak pernah memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain pada kita mampu, berarti kita termasuk orang bakhil. Al-bakhilu aduwullah. Orang yang bakhil itu musuh Allah. Al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Marilah kita membentuk diri kita. Ya, kesempatan yang masih diberikan Allah pada suatu waktu, kesempatan itu pasti berakhir. Ada garis finish kehidupan. Di saat kita mampu untuk memberikan daging kurban kepada saudara-saudara kita, marilah kita melaksanakannya. Kata Rasulullah, bagi orang yang mampu setiap tahun, pikul lisana, setiap tahun, bukan sekali setahun. Karena perintah Allah untuk kita jalankan, ya, wasalli rabbika wanhar, sholatlah kamu hari raya dan sembelihlah kurban pada hari tasyrik, pada hari raya 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini adalah hari-hari penyembelihan kurban. Amal yang paling baik sisi Allah setelah melaksanakan sholat Idul Adha adalah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Setiap darah yang menetes jatuh ke bumi, sebanyak itulah dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berpikir di dunia ini, bagaimana saya memiliki kendaraan yang bagus, yang mulus, sehingga memperlancar perjalanan saya untuk bekerja dan bisa berjalan kemana-mana rekreasi. Tentu saya punya kendaraan yang bagus. Tapi jangan lupa, apabila dunia ini tidak ada lagi kendaraan apapun, harganya berapapun, semahal apapun, tidak ada lagi. Maka di dalam hadis disebutkan, fa'inna dohayyakum matoyakum. Siapkanlah kendaraanmu di akhirat. Kendaraan yang disediakan di waktu itu. Bukan kendaraan yang ada di dunia ini dengan segala merek. Tapi kendaraan di situ adalah kurbanmu. Maka sesungguhnya kurbanmu itulah kendaraanmu. Oh, orang logika berpikir, mana mungkin saya naik itu kambing. Setiap perjalanan hidup kita di akhirat itu tidak logika. Tidak bisa dilogikakan. Maka semua akan diberikan kekuatan-kekuatan, kelipatan-kelipatan. Hari di dunia 1 hari, sana 1000 hari. Maka berarti kekuatan kambing hari ini, 1 ekor itu akan menjadi 1000 kali ganda kekuatannya. Lembu itu akan diberikan kekuatan 1000 kali ganda. Itu logika agama. Begitu juga unta akan diberikan kekuatan yang lebih besar lagi daripada kekuatan dia yang ada di bumi ini. Kendaraan kita melewati Asia, harus ada kendaraan yang kalau kita merangkak di situ jatuhlah di bawah itu neraka, menggelusur ke bawah itu terekam oleh api neraka.
kita punya kendaraan. Kalau barkil khotib, seperti kilat yang menyambar kendaraan kita yang kita harapkan. Salah satu di antaranya adalah kurban kita. Kurban itu akan mengantarkan kita sampai ke surga insya Allah. Marilah kita menghayati makna kurban dalam kehidupan. Berarti yang kita miliki hari ini akan kita miliki seterusnya apabila kita memanfaatkan jalur-jalur yang atur oleh Allah dan Rasul. Apabila kita hanya menikmati sendiri, berarti itu nikmat hanya untuk pribadi. Kita belum lagi menjadi orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Semoga ibadah kurban yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, yang kita laksanakan bersama dengan saudara-saudara kita, akan menjadi amal yang kekal abadi sepanjang masa untuk menemani kita selamanya. Semoga amal yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menemani kita. Manusia tidak bisa menemani kita di akhirat. Tidak bisa, karena manusia adalah mengurus dirinya sendiri. Betapa dahsyatnya manusia apabila dia dihitung amalnya, ternyata bergunung-gunung dosanya, kebaikannya cuma sedikit. Alangkah ini ada indikasi manusia yang celaka. Mudah-mudahan kita ditimbang amal kita, dihitung amal kita, kebaikan pahala kita menggunung tinggi, sedangkan dosa kita tidak ada. Kalaupun ada, dia tidak mempengaruhi diri kita untuk ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah, al-jannah, surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki jalan-jalan terbaik bagi kita untuk menuju jannah al-firdaus, surga yang paling indah dan tinggi di sisi Allah, bersama dengan para rasul, para hamba-hamba yang saleh. Semoga Allah merahmati kita bersama orang tua kita, keluarga kita, anak istri kita, cucu kita dalam bimbingan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.